Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Apa kabar tak semua? Sehat-sehat kena semua. Saya Aco. Dan saya Cece. Kami selalu kembali di hadapan Anda semua. Di mana lagi kalau bukan di program kesayangan kita bersama Lingkar Kreatif. Ada Kak Cece yang menarik untuk disuguhkan kepada pemirsa. Ada informasi kerenku ini buat kita dan pemirsa Lingkar Kreatif Aco. Deh, apa mi itu Kamase? Semangat sekali ki kuliah Cece. Aslinya liputan keren ini. Langsung meki ke si Holki deh biar terobati penasaran tak. Pemirsa, teriknya mentari tak menyurutkan langkah tim Lingkar Kreatif hingga tiba di sebuah rumah di Jalan Gunung Lokon, nomor 26, Kota Makassar. Bendera merah putih berkibar di halaman rumah yang teduh ini karena dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi. Rumah ini adalah Sekretariat DPC Gerkatin atau Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, cabang Kota Makassar. Rumah ini tak hanya menjadi kantor bagi komunitas tunarungu, namun juga menjadi sebuah tempat usaha rumah jahitan yang dikelola oleh Faziah Badarudin bersama suaminya Pak Mudin yang merupakan penyandang disabilitas tunarungu. Keterbatasan fisik tak membuat Faiza dan Pak Mudin menghambatnya dalam berkarya. Keduanya menerabas waktu dengan memaksimalkan keterampilan yang dimilikinya agar memiliki nilai guna untuk orang-orang di sekitarnya. Sudah tentu juga bisa menjadi penghasilan bagi mereka. 10 tahun lalu, suami istri ini bersama-sama belajar menjahit dan mengolah segala jenis kain agar memiliki fungsi sebagai penunjang hidup seperti pakaian, tirai jendela, taplak meja, dan lain-lain. Berbekal keterampilan ini, secara perlahan mereka merintis usaha rumah jahitan dan berkembang hingga saat ini. Nah, seiring mewabahnya COVID-19, Faiza pun berinovasi memproduksi masker yang bisa digunakan oleh rekan-rekannya para penyandang tunarungu. Ia berinisiatif produksi masker tersebut karena masker yang beredar di pasaran menyulitkan para penyandang disabilitas ini dalam berkomunikasi. Masker ini memiliki ruang transparan yang memperlihatkan bagian bawah wajah terutama mulut. Area tembus pandang ini berguna bagi pembacaan gerak bibir yang berkaitan dengan mimik wajah dan ekspresi bagi pemakai masker. Menurut Faiza, ide membuat masker ini terinspirasi dari sebuah video di salah satu grup media sosialnya yang diposting oleh salah satu membernya, yang memperlihatkan sebuah masker transparan yang tak menutupi ekspresi wajah dan gerak bibir penggunanya. Ia pun mencoba membuat pola dari karton bekas, sebesar bagian bawah wajah, tentu dengan diberi lubang segi 4. Dari pola ini, ia memadankan dengan kain dan mengikuti bentuk pola tersebut. Lalu dengan piawainya, kain ini dijahit membentuk sebuah masker berlubang. Dari lubang tersebut dilapisi dengan plastik bening dan transparan. Langkah terakhir, kain ini diberi tali pengait bagian kiri dan bagian kanan hingga terbentuklah masker yang sempurna. Kira-kira 10 tahun lebih ya, sekitar 10 tahun yang lalu mereka sudah membentuk usaha menjahit ini. Mereka menjahit khusus bersama suaminya dan teman-temannya awalnya ya. Khusus orang disabilitas, terutama tunarungu. Mereka itu menjahit spray, terima jahitan baju, permak, dan lain-lain. Masa pandemi ini teman-temannya sudah banyak yang dikeluarkan karena tidak bisa kita kumpul ya, jadi hanya dia berdua saja. Nah, sementara dalam pandemi ini kan kami perlu pakai masker. Nah, mereka itu memerlukan masker yang bisa dia gunakan. Kalau tunarungu itu kan selain bahasa isyarat, mereka juga melihat bibir, mimiknya, goyang bibirnya supaya dia mengerti. Maka ada ide, mereka suami istri ini ide membuat masker yang seperti ini yang ada plastik. Ya, seperti ini yang ada plastiknya. Faiza tak menyangka jika inovasi maskernya mendapat respon positif di kalangan penyandang tunarungu.
Tak hanya itu, masker yang diproduksinya sejak awal pandemi COVID mewabah tahun 2020 lalu, pesanan masker tersebut berdatangan dari berbagai daerah, bahkan luar Pulau Sulawesi. Pertama, dia mencoba bagaimana cara membuat masker untuk penyandang tunarungu. Setelah melihat beberapa dari media, dia lihat berinovasi bagaimana caranya supaya tertutup rapat, bisa dengan melihat mimik bibir. Setelah dia melihat bagaimana caranya, dia berinovasi terus, mencoba bersama suami untuk mendapatkan yang terbaik buat penyandang tunarungu. Saya senang sekali setelah saya mendapat ide untuk membuat masker yang bisa melihat mimik bibir kita, bisa pakai supaya teman-teman bisa mengerti apa yang kami bicarakan. Tak hanya masker transparan yang diproduksinya, masker biasa pun juga ada dalam berbagai corak dan bentuk. Bahkan masker ini merupakan produksi khusus yang diorder berbagai kalangan seperti instansi pemerintah, swasta maupun komunitas. Jika orderan masker berjumlah di atas 200 item, maka Faisa akan melibatkan penyandang disabilitas lainnya untuk turut membantu produksi masker tersebut.